Ya gue adalah abis berantem lah, dan gak enak lah secara hubungan dan apapun itulah, dan hati gue sendiri juga gue jadi sering mikirin salah orang kan. Akhirnya gue perlu pemulihan, akhirnya gue cari pengertian tentang pemulihan. Bukunya di atas lagi, bukunya di atas gitu. Gue sekarang kalau belajar tuh selalu diginin. Ini tentang doa. Selalu gue stabiloin, dan setelah distabiloin, biasanya kalau gue nggak ngerti atau ada poin penting, gue tulis di sini, sticky notes tuh. Kayak pulih dalam perjanjian lama, pakai katanya syub. Artinya apa? Melutasi tunggakan, memperbaiki, berputar arah, menghubungkan. Intinya dalam Alkitab tuh pulih itu banyak artinya gitu. Dan yang gue suka ini nomor 8 nih, berdamai. Sama nomor 4 dan 7 gitu. Ini menghubungkan, mengubahkan, menghubungkan dan mengutuhkan gitu. Itu baru satu kata. Tapi ternyata di perjanjian lama juga ada kata dipulih nih. Shalom artinya mengembalikan utang atau keadaan. Oh, berarti pulih itu artinya gue sembuh, gue bisa berdamai, dan gue bisa utuh kembali gitu. Dan bisa mengembalikan keadaan gitu. Itu menurut perjanjian lama. Terus di perjanjian baru apa? Ada dua kata. Sembuh, kembali ke tempat tinggal yang semula, memperbaiki sesuatu yang rusak. Mengembalikan ke jalan yang benar, melengkapi apa yang belum lengkap. Untuk perjanjian lama kan gue pikir ini tentang diri gue ya, bagaimana gue bisa utuh ya. Bagaimana diri gue bisa utuh lagi gitu. Tapi ternyata pemulihan yang tepat itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan pulih. Karena hubungan kita dengan Tuhan pulih, akhirnya pulih juga hubungan-hubungan yang lain gitu. Karena kan pada saat gue ada masalah kemarin kan gue putus hubungan sama Tuhan istilahnya. Gue lebih banyak mikirin masalah. Berarti di hati gue ini, misalkan orang yang kita nggak suka, ini ada tanduknya soalnya dia ngeselin, gitu kan. Kita mikirin kesalahan dia terus gitu kan. Ya akhirnya yang menduduki bangku hati kita ya orang yang salah itu. Kita mikirin kesel ya, aduh dia ninggalin gua, aduh gua nggak punya siapa-siapa, emang Tuhan gak sayang sama gua, bla 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 gitu kan. Ya itu karena kita mikirin yang lain. Cinta Tuhan ke kita tidak akan pernah hilang, tapi cintanya bisa hilang dari hati kita karena kita sendiri yang menggeser cintanya dari hati kita dengan hal yang lain. Misalnya sosmed, barang, ambisi, pacar, masalah kita, kesel kita, dan hal yang lainnya yang menarik perhatian kita. Nah pertanyaannya begini, kenapa sih cinta Tuhan itu bisa tergeser dari hati kita? Ada yang bisa tebak? Satu kata. Satu kata. Depannya S, belakangnya K. Mengapa cinta Tuhan bisa tergeser dari hati kita? Nah, tak bener sibuk gitu kan. Kenapa cinta Tuhan bisa tergeser dari hati kita? Kenapa gitu? Yang tadinya ada di sini di hati kita jelek banget gambarnya. Yang tadinya di sini kenapa tiba-tiba dia bisa lepas gitu terbang gitu? Emang burung gitu kan? Kepak-kepak. Kok dia bisa terbang gitu kan? Semua berawal dari sibuk. Ketika kita nunda belajar, kita nunda ngerungin firman, kita nunda untuk ikut pertemuan ibadah, kita nunda untuk berdoa. Itulah awal dimana cinta Tuhan bisa tergeser dari hati kita. Kita nyampingin gitu kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada firman Tuhan, juga persekutuan dengannya, yang harusnya membuat kita tuh semakin kenal cintanya Tuhan. Tapi kita geser kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada firman dengan kegiatan yang menurut kita menarik. Gitu kan komsel nih. Komsel kan ngobrol, ngobrol sama teman-teman yang rohani. Ya ada juga sedikit sharing-sharing lah di sinilah. Gitu kan. Tapi kita geser pertemuan-pertemuan itu dengan hal lebih menarik. Misalkan ya aduh, gua mau ngomong takut menyindir nih. Cuman nggak apa-apa ya. Ya misalkan dengan belajar.
Ya nggak salah dengan belajar sih, cuman kalau misalkan belajar terus gak punya hubungan, salah juga. Hubungan kita, hidup kita itu tentang hubungan, hubungan dengan Tuhan. Tapi gimana parameternya gitu? Punya hubungan sama Tuhan gimana? Ya punya hubungan sama orang-orang di dalam gereja. Kalau dibilang gitu, seorang punya hubungan sama Tuhan tapi dia nggak punya hubungan sama orang-orang di gereja, gue nggak percaya. Kenapa? Dia mempraktekin firmannya di mana? Praktekin firmannya di mana? Tuhan kasih praktekin firman di gereja. Gitu. Kalau dibilang dia cinta Tuhan, dia punya banyak hubungan sama Tuhan gitu, hidupnya itu dekat sama Tuhan, pasti dia juga punya gereja, dia bergereja. Pada saat kita tidak bergereja, itu awal dimana cinta Tuhan itu bisa tergeser di hati kita. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan dalam gereja ada firman. Kalau kita nggak punya firman, kita nggak makin kenal Tuhan. Ya kalau kita nggak kenal Tuhan, gimana mau bisa makin cinta sama Dia? Nah, yang kedua gitu. Karena nggak ada kegiatan yang di dalam belajar firman, berarti tidak ada firman Tuhan dalam hati kita. Firman Tuhannya terbang. Firman Tuhannya terbang nih. Bahasanya nggak apa-apa terbang ya. Terbang nih. Shoo. Pertama misalkan kita nggak mikirin satu hari gitu. Satu hari nggak mikirin. Masih setengah, masih ada sedikit. Di hari kedua juga nggak mikirin. Terbang. Shoo. Ya udahlah. Terbang gitu. Kalau kita nggak punya firman Tuhan dalam hati kita, kita ini manusia yang lemah dan rentan sebenarnya. Kenapa lemah dan rentan? Pakai kasus gua nggak apa-apa ya. Pada saat ada temen ninggalin gua merasa kayak dia mengkhianati gua sendirian. Nggak ada yang sayang sama gua. Tuhan pun juga katanya Tuhan bilang, gue sampai mikir gini, gue pahit sama gereja gitu. Katanya Tuhan bilang gitu, Tuhan bakal kasih temen gitu. Kok temen gua yang ini aja kok nggak mau berusaha ngertiin gua? Padahal gua berusaha loh selama ini buat ngertiin dia. Kok bener gak sih yang Tuhan bilang kalau kita buat baik bakal ada bakal ada tindakan yang bikin kita bahagia gitu, teman kita juga bikin bahagia kita balik gitu. Gue mikir sampai ke situ kan, kok kayaknya apa yang gue pelajarin sama yang gue rasakan kok beda gitu. Terus gue lupa gitu, ternyata ya bener sih ada kata saling gitu, saling bantu, saling membahagiakan, saling menyenangkan. Cuman gue lupa firman yang lain gitu kan. Kayak ya udah jangan berharap sama manusia. Itu berharapnya sama Tuhan aja. Kalau emang dia nyenengin kita puji Tuhan, kalau enggak ya ya udah. Namanya kita melakukan kasih ya, kasih agape, tidak menuntut balik gitu kan. Gue lupa gitu. Ternyata ya udah yang gue lakukan ini ternyata tidak tulus. Gue masih mengharapkan orang lain berbuat sama ke gue. Padahal mah tulus-tulus aja. Kalau emang dibaikin ya udah. Kalau enggak ya udah. Kan kita melakukan apa yang Tuhan mau aja atas diri kita ya. Dan kalaupun ada kebahagiaan kan nggak perlu harus dari orang itu. Cuman pada saat gue mikirin kesalahan temen gue itu, ya gue mana mikirin firman gitu. Udah kita pahit gitu sama teman kita. Terus karena pahit itu kita tinggalin kegiatan ibadah gitu. Udah nggak ada firman, makin nggak ada firman. Ya kita jadi manusia lemah dan rentan. Kenapa? Ya itulah dipikirin terus kesalahannya. Kita jadi overthinking, jadi negatif gitu kan. Kita lemah dan rentan karena kita dikuasain sama perasaan kita yang salah. Gitu. Kita lemah dan rentan gitu. Seakan-akan kita kuat, kita bisa terlihat bahagia dari luar gitu dan kita merasa aman gitu pada saat kita nggak punya persekutuan sama Tuhan. Tapi nanti baru kelihatan lemah dan rentannya pada saat ada masalah. Jadi kalau mau dites gitu, orang ini beneran kenal sama Tuhan atau enggak, punya hubungan sama Tuhan atau enggak, lihat aja pas ada masalah gitu. Masalah hanya menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Kalau orang gitu terlihat bahagia dan aman di luar Tuhan, tapi pada saat ada satu hal yang tidak diinginkan terjadi, pasti hancur, gampang emosi dan larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena yang menguasai hatinya kesedihannya, marahnya, keselnya, bencinya. Firman Tuhannya terbang. Gak apa ya gue pakai bahasa terbang ya. Itu terbang. Kalau kita ya pilih buat mikirin Tuhan dan kebenarannya gitu.
Gue suka dia lagu. Tau gak yang Tuhan menyelidiki jalan hidupku. Dia tahu bila aku duduk atau berdiri. Dia mengerti dengan sempurna pikiran dan si hatiku sebelum lidahku ini mengucapkan kata sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Dari belakang dan dari depan kau kurung segenap hidupku. Gue suka di bagian kurung segenap hidupku ya. Gue pertamanya bingung, apa sih dikurung segenap hidupnya? Maksudnya begini, kalau ada firman Tuhan dalam hati kita bisa tetap kuat dan semangat meski keadaannya nggak enak. Gitu, pada saat mau sedih, sedih sih, cuman ada Tuhan. Akhirnya jadi nggak sedih gitu. Marah sih, cuman ya udah, marah, diingetin lagi firmannya gitu. Marahnya mulai redam, kita mulai bisa menguasai marah kita. Dan akhirnya kita bisa teduh gitu. Dan pada saat udah teduh, biasanya ada firman-firman Tuhan yang diingetin di hati kita. Yang nuntut kita bagaimana bersikap ke depannya. Gue harus melakukan apa ke orang yang lagi gue keselin ini. Gitu. Tak gue harus diam dulu kah? Atau mungkin gue harus konfrontasi kah? Gitu. Itu biasa sesuai arahan Tuhan. Kalau dibilang dikurung gitu, maksudnya firman Tuhan menjaga kita supaya bisa sedih. Firman Tuhan bisa menjaga kita supaya kita bisa marah gitu. Bukan berarti kita nggak boleh marah, nggak boleh sedih pas kita belajar firman. Wah, kita jadi robot nanti. Marah iya, sedih iya, kecewa iya, tapi terkurung. Maksudnya dikendalikan. Kita kuat gitu, kita kuat kenapa? Kita nggak dikendalikan sama marah kita nggak dikendalikan sama sedih kita. Kita punya firman Tuhan, ini yang bikin kita kuat dan semangat meski keadaannya nggak enak. Salah kalau kita berharap di dunia ini bakal senang-senang, bakal banyak kebahagiaan. Salah kita. Justru semakin lama ya, semakin kita gede, makin banyak lagi hal-hal yang bikin kita pusing, bikin kita stres, bikin kita kecewa. Kalau kita nggak punya firman, kita jadi manusia yang pahit. Manusia yang pahit gak mungkin bisa bersekutu sama Tuhan dan gak mungkin bisa bersekutu sama sesama. Gitu. Gak bahagia hidupnya. Udah teh gak bahagia, makin gak bahagia karena gak bisa punya hubungan. Gitu. Kita buka deh Yohanes 6 ayat 63. Boleh minta tolong Rin. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6:63. Nah, boleh dong dibaca dong. Andres, kasih tahu, kasih paham. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh hidup. Oke. Yesus mengatakan bahwa perkataannya adalah roh dan hidup. Maksudnya begini tuh, artinya roh dan hidup tuh maksudnya gini. Pemahaman dari firman Tuhan yang murni, yang mampu mengubah dan membangkitkan semangat kita. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maksudnya ketika kita dengar perkataan Tuhan, dengar perkataan Tuhannya lewat apa nih? Lewat belajar firman. Terserah dari mana sumbernya. Selama firman Tuhan itu murni ya. Bedanya gimana emang firman Tuhan yang murni atau nggak murni? Firman Tuhan yang murni itu mendorong kita untuk melakukannya. Gitu. Dan ada buahnya. Kalau nggak murni, ya berarti itu nggak mendorong kita untuk melakukan firman tersebut gitu. Ntar dapat kita cuma dapat motivasi atau gimana gitu kan. Nah, jadi di sini bilang pemahaman dari firman Tuhan murni yang kita dapat mampu mengubah dan membangkitkan semangat kita. Ini yang disebut roh dan hidup. Ada semangat yang bangkit. Orang yang dikuasai firman Tuhan akan menjadikan firman Tuhan, orang yang dikuasai firman akan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya. Kalau Tuhan tujuan hidup kita itu hanya untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga sekalipun apa yang kita inginkan terwujud atau yang kita tidak inginkan itu terjadi, ya kita tahu itu semua diizinin sama Tuhan di dalam hidup kita untuk ngebentuk kita. Gitu. Yang dilihat itu bukan kenapa ini terjadi.
yang dilihat itu fokusnya bukan di permasalahan yang terjadi. Kalau kita punya firman, yang kita perhatikan itu bukan masalahnya, tapi apa sih yang Tuhan mau di balik masalah ini? Yang kita lihat bukan masalahnya, yang kita lihat pembentukannya. Kenapa? Ya karena kita punya firman gitu. Kita tahu sekalipun apa yang kita inginin terwujud atau hal yang kita tidak inginkan terjadi, itu semua diizinin sama Tuhan ngebentuk kita, mengarahkan kita semakin kenal dan semakin dekat sama Tuhan. Ngarahin kita semakin ngerasain cinta Tuhan ke kita sehingga kita bisa punya hati yang benar-benar ingin hidup hanya untuk Tuhan. Perhatiin deh, sebenarnya masalah-masalah yang kita punya itu karena kita jauh dari Tuhan. Masalah-masalah yang kita punya itu karena kita sering gak mikirin firman Tuhan. Tuhan pengen kita mikirin firman-Nya. Kenapa? Supaya Tuhan bisa bentuk kita. Tapi gimana caranya Tuhan bisa dapat perhatian kita kalau kita sendiri gak mikirin Tuhan? Tuhan pakai masalahnya. Bukan Tuhan pakai masalahnya sih. Tuhan izinin ada masalah dalam hidup kita. Tuhan kasih kejadian gak enak. Tujuannya apa? Supaya kita cari tahu. Ini gue harus bersikap apa? Gitu. Dan kalau kita udah tahu, sikapin dengan apa yang sudah kita tahu gitu. Di situ kita berubah, di situ kita karakternya dibentuk dan kita semakin diarahkan untuk kenal Tuhan sebenarnya. Percaya deh kalau misalkan kita belajar gitu ngelakuin apa yang kita udah dapat dari kita belajar firman gitu. Pada saat ada masalah cari tahu, kan struggle biasanya ya, aduh sampai stres loh, sampai nangis-nangis loh, sampai kayak nggak enak lah gitu. Malah hati lagi sedih, malah lagi marah gitu, harus cari tahu ini gue harus gimana gitu. Udah gitu apa yang kita belajar dari firman ini ternyata aduh nggak boleh marah, aduh maksudnya marahnya nggak boleh dikeluarkan nih, salah nih gue marah karena hal ini, ternyata salah gitu. Itu kan harga diri, mau muka taruh di mana gitu, cuman kata Tuhan nggak boleh marah karena marahnya salah gitu kan. Ya udahlah, berarti next ke depan gak boleh marah kalau cuma disenggol, gak boleh marah kalau cuma disalip gitu dari temen. Salip motor ya maksudnya. Marah kalau misalkan prinsip yang dilanggar. Ya udah gitu kan. Kita karena udah tahu itu, yaudah kita maafin teman kita yang nyenggol kita. Itu kan sakit ya. Ya ampun, gitu kan harga diri kan kadang kalau cowok ya. Di nyenggol gua, gak tahu gua siapa lu ya. Kan. Cuman karena ketika kita tahu, oh ternyata nggak boleh marah karena hal ini nih, ya udahlah kita belajar nggak marah dan kita maafin teman kita. Kita diajar gitu untuk semakin dewasa, karakter kita dibentuk. Dan Tuhan pasti kasih rewardnya sih kalau kita berusaha ngelakuin apa yang kita tahu dari belajar firman gitu. Nanti kita ngerasain, oh iya bener ya, untung aja ya Tuhan kemarin gue tetap pertahanin hubungannya. Ternyata orang ini yang bakal nolong gue gitu. Ternyata dia nolong gue gini-gini gitu. Kita ngerasain nanti cintanya Tuhan gitu ke kita. Nah, kalau kita masih dipercaya Tuhan untuk belajar firman, ayo kumpulin terus pengertian dari firman. Supaya cintanya tetap tinggal di hati kita. Supaya cintanya tetap di hati kita gitu. Kalau kita dipercayain sekarang belajar firman, masih dipercayakan ya. Yuk kita kumpulin terus pengertian dari firmannya gitu. Supaya cintanya Tuhan itu tetap ada di hati kita. Jangan gantiin Tuhan dengan apapun dan siapapun. Kalau nggak kita jadi manusia yang lemah dan rentan. Gitu guys. Sampai sini dulu untuk hari ini. Boleh dimatiin recording hari ini.